Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, di mana pada sore hari ini saya masih bisa diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga saya bisa mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh Bapak dosen Dedi Suwarna SKMkom selaku dosen mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Baik, di video ini saya akan mempresentasikan PPT yang telah diberikan kepada kami selaku mahasiswa Teknik Informatika kelas A, yaitu mempresentasikan PPT yang berjudul Peran Perangkat Lunak. Baik, langsung untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk pada materinya. Baik, di materi ini terbagi menjadi 4 materi. Yang pertama itu peranan perangkat lunak, yang kedua itu macam-macam perangkat lunak, yang ketiga itu contoh perangkat lunak, yang keempat itu kategori perangkat lunak. Baik, kita masuk pada perangkat lunak. Yang pertama itu menyediakan fungsi untuk keperluan komputer agar bisa dijalankan. Yang kedua itu mengatur kinerja hardware yang terdapat dalam komputer agar bisa berjalan secara lebih simultan. Yang ketiga itu sebagai penghubung antar software dan hardware yang terdapat dalam komputer. Yang keempat itu sebagai penerjemah atas suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin sehingga akan lebih mudah untuk dimengerti ataupun diterima oleh hardware. Dan yang terakhir itu melakukan identifikasi pada suatu program komputer memiliki seperti identifikasi kerusakan. Selanjutnya kita masuk pada macam-macam perangkat lunak. Yang pertama perangkat lunak berbayar, yang kedua disebut dengan freeware, yang ketiga disebut sebagai free software atau open source software. Selanjutnya ada shareware, dan selanjutnya ada malware, dan yang terakhir itu adalah firmware. Baik, kita masuk pada macam-macam perangkat lunak. Yang pertama itu perangkat lunak berbayar. Software berbayar adalah perangkat lunak yang didistribusikan untuk tujuan komersil. Setiap pengguna yang ingin digunakan atau mendapatkan software tersebut dengan cara membeli atau membayar pada pihak yang mendistribusikannya. Contoh Microsoft Windows, Adobe Photoshop, CorelDRAW, Microsoft Office, dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk pada freeware. Perangkat lunak ini bersifat gratis, jadi tidak harus membelinya seperti software berbayar. Bahkan kita bisa menggunakannya tanpa batasan waktu dan bisa digunakan tanpa berbayar sampai kapanpun. Contohnya seperti produk freeware ini yakni Google Chrome, Mozilla Firefox, dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke macam-macam perangkat lunak. Yang ketiga itu adalah free software disebut open source software. Jenis software ini mengacu pada kode sumber yang dapat diperiksa, dimodifikasi, dan dikembangkan secara publik oleh siapapun. Contohnya Linux, LibreOffice, Office, dan GMP. Selanjutnya bagian keempat itu pengertian, yaitu shareware. Pengertian dari shareware adalah software yang dibagikan secara gratis yang bisa di-download dan digunakan oleh pengguna, namun software tersebut penggunaannya hanya berlaku pada periode tertentu, ada batasan waktunya. Contohnya Internet Download Manager, Ultra ISO, Microsoft Windows, dan Microsoft Office. Selanjutnya kita masuk di bagian kelima itu malware. Malware adalah satu program yang dirancang dengan tujuan untuk merusak dengan menyusup ke sistem komputer. Software ini berbahaya dan tidak diinginkan oleh pengguna PC. Contoh malware mencakup virus, worm, trojan, horse, serta software-software lain yang berbahaya dan tidak diinginkan oleh pengguna PC. Selanjutnya, firmware adalah program yang tertanam pada perangkat keras disebut sebagai hardware, berfungsi untuk memungkinkan hardware dan software agar dapat berkomunikasi secara maksimal. Contohnya BIOS,
basic input atau output system. Selanjutnya contoh perangkat lunak. Yang pertama, software system. Perangkat lunak sistem atau disebut sebagai sistem software adalah sebuah sistem yang mengontrol dan mengatur manajemen proses dan mengelola perangkat keras agar berjalan secara optimal. Contoh Linux, macOS, Windows, dan Android. Baik, selanjutnya software browser. Software browser adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mencari, mengakses, dan menampilkan halaman website internet. Contoh Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Opera. Selanjutnya software Office. Perangkat lunak ini memiliki fungsi sebagai penunjang urusan perkantoran seperti pengetikan dokumen, akuntansi, dan presentasi dan sebagainya. Contoh LibreOffice, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, dan sebagainya. Baik, kita masuk ke contoh perangkat lunak yang keempat, itu disebut sebagai file software. Perangkat lunak ini berfungsi sebagai pengolah gambar atau desain. Anda bisa membuat gambar atau pola tertentu, melakukan editing, dan sebagainya. Contohnya itu pada aplikasi CorelDRAW, Adobe Photoshop, Paint, dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang kelima, itu seperti software antivirus. Antivirus adalah program komputer yang digunakan untuk mencegah, mendeteksi, dan menghapus perangkat perusak. Software antivirus dapat menentukan apakah sebuah sistem komputer telah terinfeksi dengan sebuah virus atau tidak. Itulah fungsi dari software antivirus. Contohnya AVG, Norton, FS, Madaf, dan sebagainya. Baik, kita masuk pada kategori perangkat lunak. Ada dua kategori utama perangkat lunak, yakni software aplikasi dan software sistem. Software aplikasi merupakan software yang berguna untuk memenuhi kebutuhan khusus atau melakukan tugas, sedangkan software sistem dirancang untuk menjalankan hardware komputer dan menyediakan platform untuk menjalankan aplikasi di dalamnya. Baik, itulah presentasi yang bisa saya bawakan pada sore hari ini. Semoga presentasi saya bisa diterima dan mendapatkan kesan yang baik bagi kita semua, bagi pendengar. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.